Anda kembali di iNews Prime bersama saya Abraham Silaban. Pemirsa, Presiden Joko Widodo Selasa pagi menerima Presiden Iran Sayyid Ebrahim Raisi di Istana Bogor, Jawa Barat. Pertemuan dua kepala negara bertujuan untuk mempererat kerjasama keduanya. Presiden Joko Widodo Selasa pagi menerima kunjungan dari Presiden Republik Islam Iran Sayyid Ebrahim Raisi bersama delegasi Iran di Istana Merdeka Bogor, Jawa Barat. Presiden Jokowi didampingi sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju menyambut kedatangan Raisi dengan upacara penyambutan kunjungan kenegaraan. Pada kesempatan ini telah ditandatangani 10 kesepakatan kerjasama antara Indonesia dan Iran, di antaranya kerjasama dalam sektor preferensi perdagangan, pemberantasan peredaran gelap narkotika, pengembangan sektor energi, produk farmasi, dan kesehatan, hingga program pertukaran kebudayaan. Jokowi mengatakan antara dirinya dan Presiden Ebrahim Raisi telah sepakat untuk terus mendukung perjuangan rakyat Palestina dan mengatasi krisis kemanusiaan di Afghanistan. Tadi kita membahas mengenai situasi geopolitik dunia dan penguatan kerjasama bilateral. Kami sepakat untuk terus mendukung perjuangan rakyat Palestina dan mengatasi krisis kemanusiaan di Afghanistan dengan terus menyuarakan akses pendidikan bagi perempuan di Afghanistan dan terus memberikan bantuan kemanusiaan. Untuk kerjasama bilateral, yang pertama terkait dengan kesehatan, pilot project untuk telerobotic surgery, kemudian pilot project untuk telemedicine dan kolaborasi alat telemedicine di 11 puskesmas telah berjalan. Saya juga tadi menyampaikan terkait dengan alih teknologi dan produksi bersama dengan BUMN Indonesia dan kerjasama bioteknologi dan nanoteknologi untuk kesehatan, energi, pertanian, dan lingkungan. Dengan adanya kunjungan kenegaraan ini, kedua kepala negara ini berharap hubungan bilateral antara Indonesia dan Iran terus berjalan harmonis seperti yang sudah terlihat beberapa tahun belakangan ini. Dari Bogor, Jawa Barat, Revika Sibarani, Yudi Permana, iNews melaporkan. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menegaskan tidak ada persoalan dengan PDI Perjuangan terkait pertemuannya dengan Prabowo Subianto. Ia juga minta pihak manapun tak perlu panik dan tak perlu takut antara pertemuannya dengan capres manapun karena Gibran tidak memiliki manuver apapun. Usai mengklarifikasi di kantor DPP PDI Perjuangan Jakarta kemarin terkait pertemuannya dengan Prabowo Subianto, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa ia tidak mendapat sanksi maupun teguran dari PDIP. Gibran juga menyatakan dirinya tidak memiliki pasukan sehingga tidak mungkin melakukan manuver apapun. Ia berharap tidak ada pihak yang panik. Saya tidak bermanuver, saya itu tidak di struktur partai, saya itu cuma kader biasa. Saya itu masih kader baru, saya tidak punya pasukan, manuver apa? Saya itu cuma anak kecil, jangan pada panik gitu loh. Ya? Mas Kapok nggak menurut? Cuma anak kecil, nggak tahu apa-apa, jangan pada panik gitu loh. Ya? Wali Kota Solo ini juga menutup pernyataannya dengan kata-kata jangan takut dengan saya. Hal ini menegaskan ia tidak ingin pihak manapun panik atau takut akan pertemuannya dengan pihak calon presiden manapun dipolitisasi. Rasa wedi karo. Tapi kan jadi ini Mas. Rasa wedi karo aku, rasa panik. Gibran menegaskan ia akan tetap menerima tamu siapapun yang hadir di Solo, Jawa Tengah sebagai tuan rumah yang baik, termasuk menerima Anies Baswedan, Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan pihak lainnya. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dan Sekda Provinsi Riau Senin kemarin. Keduanya diklarifikasi terkait laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Kadinkes Lampung Rehana Wijayanto tiba di KPK Senin pagi. Rehana datang ke KPK untuk klarifikasi terkait LHKPN miliknya. Usai diperiksa, Rehana bungkam dan tidak berkomentar.
Senin kemarin adalah pemeriksaan kedua, sebelumnya Rehana diperiksa pada 8 Mei 2023. Selain Kadinkes Lampung, KPK juga memeriksa Sekretariat Daerah Provinsi Riau, SF Haryanto. SF Haryanto juga diperiksa terkait LHKPN miliknya. LHKPN keduanya diperiksa setelah kedapatan pamer gaya hidup mewah di media sosial. Selain itu, KPK juga memeriksa jabatan Haryanto sebelumnya yang beresiko melakukan pelanggaran sebelum menjabat sebagai Sekda Riau. Dari Jakarta, Galuh Pandu Sutrisno, iNews melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah kantor Kementerian Sosial di Jakarta. Penggeledahan diduga terkait kasus korupsi bantuan sosial beras. Pagar utama gedung Kemensos dijaga ketat oleh petugas keamanan selama penggeledahan berlangsung. Ruangan yang digeledah KPK ialah ruang kerja Sekretariat Ditjen Pemberdayaan Sosial Kemensos. Penggeledahan terkait dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial beras untuk keluarga penerima manfaat KPM. Program Keluarga Harapan PKH tahun 2020 hingga 2021. Dalam kasus ini KPK telah menetapkan 1 orang tersangka, hingga kini belum ada keterangan resmi dari KPK terkait hasil penggeledahan. Tersangka baru dugaan tindak pidana korupsi BTS Bakti Kominfo ditangkap di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta. Tim Jaksa Penyidik Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus bersama dengan tim Kejaksaan Tinggi di Yogyakarta serta Kejaksaan Negeri Kulon Progo melakukan pengamanan terhadap WP dalam dugaan tindak pidana korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G Kemenkominfo. Pengamanan dilakukan di keimigrasian Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta pada Senin siang pukul 11 waktu Indonesia Barat. WP merupakan orang kepercayaan tersangka IH yang menjadi penghubung dengan pihak-pihak tertentu dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi. Selanjutnya, WP akan ditahan 20 hari terhitung 23 Mei 2023. Pelaksana tugas Menteri Komunikasi dan Informatika Mahfud MD mengaku tak ikut campur terkait keterlibatan sejumlah partai politik di kasus dugaan korupsi BTS Bakti Kominfo. Menurut Mahfud, sebaiknya menyerahkan penanganan kasus tersebut ke ranah hukum. Satu persatu kasus korupsi Best Transceiver Satelit atau BTS 4G Kominfo mulai terkuak setelah mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate ditangkap oleh Kejaksaan Agung. Atas kasus tersebut, negara mengalami kerugian hingga 8,3 triliun rupiah yang diselidiki sejak tahun 2022 lalu. Terkait hal tersebut, muncul dugaan sejumlah partai politik terlibat dalam kasus BTS 4G Kominfo. Pelaksana tugas Menteri Kominfo Mahfud MD mengungkapkan dirinya tak ikut campur dalam keterlibatan sejumlah parpol tersebut atas kasus yang menjerat mantan Menkominfo Johnny G. Plate. Mahfud menilai hal tersebut hanya gosip politik. Justru ia tak ingin terlibat lantaran akan memperumit politik serta menyerahkan hal tersebut kepada KPK dan Kejaksaan Agung. Saya juga dapat berita itu dengan nama-namanya gitu, tapi saya anggap itu gosip politik, ya. Gosip politik. Kita bekerja dengan hukum saja. Saya juga sudah lapor tentang itu ke Presiden. Pak, saya tidak akan masuk ke soal ini. Ini pembuktiannya akan rumit dan mungkin menimbulkan kerumitan politik. Oleh sebab itu, saya persilahkan Kejaksaan atau KPK kalau itu di luar angka-angka yang sudah konkret untuk menyelidiki ini. Tetapi kalau saya sendiri menganggap itu sebagai gosip politik yang tidak akan saya tangani secara administratif di sini, secara manajerial kelembagaan, karena itu sudah masuk ke ranah hukum. Diketahui masalah terjadi saat proyek BTS 4G senilai lebih dari 28 triliun rupiah cair sebesar lebih dari 10 triliun rupiah di tahun 2020 hingga 2021. Atas dasar tersebut, Kejaksaan Agung menetapkan mantan Menteri Kominfo Johnny G. Plate sebagai tersangka yang terlibat atas kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G Bakti Kominfo yang merugikan negara hingga 8,3 triliun rupiah. Dari Jakarta, Rian Rahman, Anugrah Surya, iNews melaporkan. Pemirsa, hubungan
Menparekraf Sandiaga Uno dengan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS semakin mesra. Sandiaga Uno semakin sering terlihat menghadiri sejumlah acara yang diselenggarakan oleh PKS di berbagai kesempatan. Setelah menyatakan hengkang dari Partai Gerindra, Menparekraf Sandiaga Uno belum melabuhkan pilihan politiknya. Selain menunjukkan kedekatannya dengan Partai P3, Sandiaga juga menjalin hubungan mesra dengan PKS. Bahkan mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini seringkali terlihat di sejumlah acara yang diselenggarakan oleh PKS. Salah satunya saat membuka bazar sembako murah di Kelurahan Kalibaru, Kota Bekasi. Sandi hadir memenuhi undangan dari salah satu bacalek PKS Kota Bekasi yang juga putra dari Presiden PKS Ahmad Syaihu, yakni Kamil Syaihu. Di sini saya diundang sama Bang Kamil sama Bang Haka, teman-teman dari PKS yang dulunya berjuang. Dan saya sudah sampaikan ini sahabat-sahabat yang selama ini membersamai, mudah-mudahan dibukakan oleh yang di atas untuk bisa berjuang kembali. Sementara itu di Semarang, Jawa Tengah, Menparekraf menghadiri Semarang Night Carnival 2023. Sandiaga mengapresiasi acara yang dihelat dalam rangka memperingati HUT Kota Semarang yang ke-476 ini. Festival ini diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi kebangkitan pariwisata nasional dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan.